Ana lereng gunung Wilis sakulane kali brantas samudra bayu panggene mijil satriya utama dadi tunggul. Gunung Wilis merupakan salah satu gunung suci dari 9 gunung suci di Jawa. Perihal kesuciannya tersebut diabadikan dalam kitab Tantu Pagelaran. Kitab ini berasal dari tahun 1557 Saka 1635 Masehi. Dalam kitab ini diceritakan tentang proses pemindahan Gunung Mahameru oleh para dewa dari tanah Jambu Dwipa ke Pulau Jawa, dan terbentuknya gunung-gunung di Jawa. Berikut ulasannya. Kalau Anda puluhan, maluhur wetan ikang Nusa Jawa, yata binufak Sang Hyang Mahameru, pinali mangetan. Tunggak birana kari kuluan, matangan anan harga pelajarannya mangke, tunggak Sang Hyang Mahameru muni kacaritanya. Pucak dirapinali mangetan, pinter kinumbulan dening dewa kabe, runtuh tegas Sang Hyang Mahameru. Gunung tambeling lemah runtuh matmahan Gunung Katong, kaping rawaning imah runtuh matmahan Gunung Wilis. Dilepaskan turun di sebelah barat, menuju ke timur Pulau Jawa. Kemudian dilepaslah Sang Hyang Mahameru, dipindah ke timur. Dasarnya tertinggal di barat, oleh sebab itu terciptalah gunung yang bernama Kailaka nanti. Mengenai Sang Hyang Mahameru beginilah ceritanya. Puncaknya dipindah ke timur, dikitari oleh semua para dewa, runtuh dari Sang Hyang Mahameru. Setelah jatuh ke tanah terciptalah Gunung Katong, yang kedua tanah jatuh menciptakan Gunung Wilis. Dari kutipan di atas, diketahui bahwa sekitar abad 16–17 nama Wilis telah digunakan. Gunung Wilis merupakan runtuhan kedua setelah Gunung Katong Lawu dari rentetan guguran Sang Hyang Mahameru yang dipindah dari India ke tanah Jawa. Jadi, sebagai salah satu bagian dari Sang Hyang Mahameru, maka Gunung Wilis adalah gunung suci bagi umat Hindu. Kesucian tersebut dapat pula dilihat dari ditemukannya bangunan suci berupa reruntuhan bangunan suci di lereng-lerengnya. Goa Selomangleng Kediri, Candi Ngetos, Omben Jago, Candi Penampihan, Candi Pandu Pragulopati, situs Condrogeni dan beberapa pusat kerajaan yang tumbuh kembang di sekitar Gunung Wilis. Sebutlah, Kerajaan Wengker di negara Elwa, Kerajaan Wurawan di negara Glang-Glang berkembang di bagian barat Gunung Wilis. Sedangkan Kerajaan Panjalu di negara Daha berkembang di timur Gunung Wilis. Gunung Wilis sejak dulu kala digunakan sebagai tempat meditasi bagi kalangan keraton di Jawa. Misalnya Prabu Jayabaya kerap tetira di Grojogan Seduda Sawahan yang berada di lingkungan Gunung Wilis. Patih Gajah Mada melakukan tapa brata di daerah Ngeliman. Prabu Brawijaya menjalankan lelaku di daerah Bajulan. Sebegitu pentingnya kawasan Gunung Wilis sebagai tempat untuk menjalankan kegiatan spiritual, maka peranannya sangat berpengaruh pada sejarah. Pada tahun 1979, Ki Panut Darmoko menciptakan Lelagon Nganjuk Meranani dengan setting Gunung Wilis dan Gunung Pandan. Keindahan alam dilukiskan dengan amat asri. Kuta cilik sangi sore Gunung Wilis iku pantes dadi pecangkramaning praturis yo kanca ning sedudaing perenging arga lelumban lan biur-biuran weh bagasing raga rampung enjajan nginep neng pesanggrahan wis mesti kepranan nyawang kaendahan jo lali jo keri kuta nganjuk meranani dalam literatur kalsik Jawa. Ternyata Gunung Pawinihan atau biasa kita sebut Gunung Wilis memiliki peran penting dalam terciptanya manusia Jawa kuno. Penggambaran ini bersumber dari jagat gumelar Sang Hyang Batara Brahma yang pertama kali menciptakan manusia, diambil dari tanah dan dibuat dengan kepalan tangannya. Karena Sang Hyang Batara Brahma adalah dewa api, maka wujud manusia yang dibuat terlalu gosong, makanya kemudian disebut dengan bangsa keling. Proses penciptaan manusia pertama itu terjadi di daratan Jawa di Gunung Bromo. Dan manusia yang diciptakan saat itu suhunya sangat panas untuk tinggal di dataran rendah, sehingga mereka hanya dapat hidup di ketinggian yang suhunya lebih dingin. Kemudian Sang Hyang Batara Wisnu juga menciptakan manusia dan terwujudlah sosok manusia yang lebih baik dan sempurna, seperti manusia sekarang ini. Kejadian itu masih di daratan Jawa di Gunung Pawinihan, sekarang Gunung Wilis.
Tetapi saat itu manusia ciptaan Sang Hyang Batara Wisnu kondisi suhunya masih sama karena hanya mampu tinggal di tempat dingin. Manusia ciptaan itu menjadi rebutan dari para Hapsara dan Hapsari untuk dimomong oleh mereka. Maka diaturlah agar manusia mempunyai keturunan dulu dan kemudian anak-anak mereka langsung dibawa oleh para Hapsara dan Hapsari untuk kemudian wajahnya dibentuk sesuai dengan wajah dari para Hapsara dan Hapsari yang memomongnya. Hal ini dilakukan agar Arcapada dapat dipenuhi oleh manusia untuk keseimbangan alam semesta.